Dalam dunia transportasi darat di Indonesia, bus Intra telah muncul sebagai salah satu fenomena yang menarik perhatian. Salah satu rute yang paling menonjol adalah lintas Sumatera, yang sering diibaratkan sebagai roller coaster yang menghadirkan sensasi ekstrim bagi para penumpangnya. Mari kita kenali lebih dekat tentang bus fenomenal ini dan pengalaman unik yang ditawarkan kepada para penumpangnya. Selain dikenal dengan jalurnya yang menantang, Pulau Sumatera juga terkenal melalui sistem transportasi daratnya yang masih menjadi pilihan utama hingga saat ini. Bagi mereka yang tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama perusahaan otobus ini. Perusahaan otobus Intra mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli tahun 1995 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Awalnya perusahaan ini melayani trayek Medan Siantar yang melintasi jarak sekitar 126 km. PO Intra didirikan Kasianus Butar-Butar yang dirintis bersama sang istri. Namun, awalnya Kasianus berkongsi bersama rekannya dengan menjalankan trayek angkutan kota. Awalnya bapak dulu di angkutan kota, namanya dulu firma Siantar Bus. Diawali dari situ bersama teman-temannya. Setelah itu, dia ikut di gabungan PMH atau Persatuan Motor Horas untuk Peak Bus Trayek Siantar Jakarta, ujar generasi penerus PO Intra, Fernandus Butar-Butar. Melihat peluang bisnis transportasi darat berbasis bus cukup menjanjikan, akhirnya Kasianus dan sang istri berinisiatif membuka perusahaan otobus sendiri. Ini yang menjadi awal mula PO Intra berdiri. Jadi 1995 itu masih CV, karena masih ada unit di PMH, akhirnya kita mutasi. Kemudian beli bis bekas dari Caltex. Pada 2003 bapak meninggal dan diteruskan oleh ibu, lalu saya dan kakak saya, ujar Fernandus. PO Intra sendiri merupakan singkatan dari Indah Transport yang sebenarnya memiliki makna sederhana dari sang pemilik. Fernandus mengungkapkan kata itu diambil dari suasana alam kampung halaman yang indah dipandang. Bapak itu kan orangnya humoris, mungkin itu juga diambil dari kampung halaman yang indah juga dipandang. Mungkin bapak juga dulu kan aktif di gereja. Jadi ya mungkin berasal dari situ. Ini pendapatku, ungkapnya. Salah satu kunci kesuksesan PO Intra adalah disiplin dan rasa memiliki yang ditanamkan kepada pengemudi. Kasianus merupakan seorang veteran perang, yakni masyarakat sipil yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Intra juga menjadi pilihan utama masyarakat Siantar dalam perjalanan mereka menuju kota Medan dan daerah sekitarnya. Tidak hanya terbatas pada rute Medan Siantar, Intra juga membuka layanan trayek hingga ke Pekanbaru dan Jambi. Intra juga memiliki catatan waktu yang luar biasa dalam perjalanannya, terutama dalam rute Siantar Medan, di mana waktu tempuhnya hanya 2 jam saja. Hal ini sangat mengesankan mengingat PO, perusahaan otobus lainnya biasanya memerlukan waktu sekitar 2,5–3 jam, atau bahkan lebih untuk perjalanan yang sama. Tapi catatan waktu ini ketika sebelum adanya tol Sinaksak Medan dan sebaliknya. Untuk saat ini jarak tempuh Pematang Siantar ke Medan hanya membutuhkan waktu 1 jam saja via tol. Maka tak heran banyak yang mengatakan bahwa bus ini seperti roller coaster di jalan. Bisa dibayangkan betapa serunya bus ini melalui jalur yang penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, Intra juga memutuskan untuk mengembangkan sayapnya dengan mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Sentosa Transport. Dengan armada bus besar dan bus sedangnya, Intra dan Sentosa kemudian mulai melayani berbagai rute menuju kota-kota lain di Sumatera. Sejumlah rute yang dilalui oleh Intra dan Sentosa mencakup perjalanan Siantar Jambi, melalui lintas timur, Siantar Ujung Batu Rokan, Siantar Pekanbaru, Siantar Dumai, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Medan Jambi.
khusus Sentosa Transport. Mesin dan chassis yang digunakan oleh perusahaan ini serupa dengan yang digunakan oleh perusahaan lain di Sumatera, yaitu menggunakan merek atau chassis Mercedes-Benz. Selain itu, armada bis medium dari perusahaan ini menggunakan merek Hyundai dan Mitsubishi Canter. Intra dan Sentosa melayani berbagai kelas penumpang, termasuk ekonomi non-AC, AC ekonomi, dan kelas eksekutif. Mengenai tampilan busnya, kebanyakan dari mereka menggunakan karoseri dari Rahayu Santosa dan Cipta Karya Medan. Bis ini terkenal karena selalu mengambil jalurnya dengan kecepatan tinggi. Selain itu, mereka juga dapat mencapai kota tujuan lebih cepat dibanding dengan kompetitornya di jalur yang sama. Beberapa orang bahkan menyebut bus ini sebagai sumber kencononya Sumatera. Terkadang bis ini juga terlihat berjalan beriringan atau konvoi di sepanjang lintas Sumatera Utara. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa jika salah satu bis mengalami masalah, bus lain dalam konvoi dapat memberikan bantuan. Mirip dengan di Jawa Timur, kondektur atau kernet pada bus intra memiliki tambahan tugas sebagai navigator. Ini tidak hanya berlaku untuk pebalap mobil rally, tetapi juga untuk bus antar kota antar provinsi atau AKAP, yang juga membutuhkan sosok navigator. Biasanya, kondektur akan menjulurkan sebagian tubuhnya keluar melalui kaca pintu sambil melambai-lambaikan tangan, sebagai tanda untuk meminta jalur kepada pengendara lain. Jadi kondektur atau kernet ada dua orang. Yang pertama ada di depan sebagai navigator dan memberitahu apakah boleh menyalip atau tidak. Dan kondektur kedua ada di pintu paling belakang untuk melihat dan meminta jalur kepada yang disalip, karena di lintas Sumatera jalurnya sempit, hanya bisa dilalui 2 unit kendaraan besar saat berpapasan. Bis ini tidak hanya membawa paket barang, tetapi juga sering mengangkut sepeda motor di bagian atas bis mereka. Tidak hanya Intra, ada juga perusahaan bis lain bernama PMH yang melayani rute Medan Pekanbaru dan sering terlihat mengangkut sepeda motor di bagian atap bisnya. Saat ini, armada bus Intra telah mencapai lebih dari 70 unit dan melayani berbagai kota tujuan di Pulau Sumatera. Meskipun perusahaan ini relatif baru, Intra sudah menjadi pilihan transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat di Sumatera Utara dan sekitarnya. Dulunya ada salah satu driver dari Intra ini yang punya julukan Tamba Doau. Beliau adalah salah satu driver andalan dari perusahaan ini. Dan apabila perusahaan Intra ini bertemu dengan PMH, sudah dipastikan akan seperti Tom and Jerry, karena hanya 2 perusahaan ini dari Pematang Siantar dengan tujuan yang sama. Dulunya perusahaan Intra juga sempat melayani trayek Medan Pekanbaru, tapi beberapa tahun belakangan mereka menutup jalurnya. Demikianlah cerita singkat mengenai dunia transportasi dari kota Siantar, di mana bis telah menjadi daya tarik yang terus diminati oleh masyarakat hingga saat ini. Berawal dari angkutan kota menjadi penguasa Pematang Siantar untuk antar kota antar provinsi. Selalu ada kisah menarik yang dapat diceritakan, dan banyak cerita yang akan terus menginspirasi dan tak terlupakan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu video sejarah perusahaan Indah Transport dan Sentosa Transport. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar saya tetap semangat update video terbaru dari seputar bis. Akhir kata sekian dan terima kasih.